Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum ibadah dimulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diakon Nyonya Frida Tiomim Pardede Simatupang. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setia-Nya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17, ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kesempatan yang indah pada malam hari ini, kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan dan juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini, yaitu di dalam ibadah IRT ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah IRT pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka dalam apapun pergumulan-pergumulan kehidupan, biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka.
pada jam ibadah kesempatan malam hari ini, biarlah kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya hanya boleh jadi dalam nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pujian Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A, ayat 1, 4, dan 6. Sabdamu abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami dari pagi hingga pada malam hari ini ya Bapak. Dan sebelum menutup segala aktivitas kami malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati, pikiran, serta pendengaran kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman dan bersabdalah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 22 sampai 23. 1 Tawarik pasal 4 ayat 22 sampai 23 yang menyatakan, lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf
yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selamat Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di ruang Zoom di tempat masing-masing. Bacaan firman Tuhan malam ini masih berkaitan dengan firman Tuhan di ibadah hari Minggu dan juga renungan firman dari Sabda Bina Umat di hari Senin Selasa, yaitu masih menjelaskan daftar riwayat keturunan Israel. Khusus malam hari ini dijelaskan keturunan Yehuda dari cabang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menjelaskan kedua ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, saya akan menceritakan seorang tokoh yang sangat inspiratif. Seorang perempuan yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, yang setiap harinya dia bergaul dengan Tuhan, dan saat dia masih kecil dia sudah terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia adalah Mary Duckworth James, sering disingkat Mary de James. Ia lahir di Trenton, New Jersey, daerah negara Amerika Serikat, pada tahun 1810. Pada usianya yang ke-13 tahun, dia sudah menjadi pengajar sekolah minggu di gereja Metodis. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, Saudara, usia 13 tahun, kalau saat ini ya mungkin kelas 1 SMP. Ya, begitu luar biasanya dia bisa menjadi pemimpin atau guru di sekolah minggu. Mungkin di gereja kita belum ada ya pelayan-pelayan Tuhan khusus untuk sekolah minggu di usia 13 tahun. Ini luar biasa, benar-benar hidupnya luar biasa dipakai Tuhan. Mary de James memiliki 4 orang anak dari suaminya Henry de James. Selama hidupnya, Mary sangat bersandar kepada Tuhan. Dia selalu berhubungan baik dengan Tuhan dan hubungannya sangat erat. Karena setiap hari dia pakai untuk merenungkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, bahkan dia banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang dulunya belum mengenal Tuhan. Akhirnya mereka bertobat. Mary de James ini suka menulis surat kepada sahabat-sahabatnya. Dia selalu memberikan penguatan kepada teman-temannya, sehingga banyak teman-temannya ini menjadi dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik. Surat-suratnya sering berisi puisi-puisi yang indah. Dan salah satu puisinya yang diubah oleh salah seorang komposer musik yang berjudul All for Jesus. Setelah mengalami perubahan-perubahan dalam lagu tersebut dan diartikan oleh beberapa pemusik, maka lagu tersebut terkenal sampai sekarang. Dan bahkan sudah ada dan sudah tertulis di Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 336 dengan judul Bagi Yesus Kuserahkan. Ya.
Sekalipun Mary saat ini sudah tiada, namun Bapak Ibu, karya dan segala perbuatannya tetap selalu dikenang oleh orang-orang sampai saat ini. Itulah data-data mengenai Mary de James. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan malam ini? Firman Tuhan malam ini yang dua ayat tadi yang kita bacakan mau menceritakan tukang-tukang periuk. Di sini ada pertanyaan. Siapa sih tukang-tukang periuk itu? Mengapa mereka dibicarakan? Ada tertulis di dalam 1 Tawarik 4 ini. Mengapa? Berarti mereka ini adalah salah satu orang yang penting, ya. Di ayat 22 dikatakan, Yoakim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf, adalah keturunan Yehuda. Yoas dan Saraf dikenal sebagai penguasa Moab, yang pada akhirnya mereka pulang ke Bethlehem. Mereka inilah yang disebut tukang-tukang periuk, yang tinggal di Netaim dan Gedara. Dari daerah situlah mereka bekerja untuk raja. Pada zaman itu, periuk merupakan wadah makan ataupun wadah piring. Itu biasanya pada zaman dahulu itu terbuat dari tanah ataupun logam. Ya. Wadah itu di kerajaan memiliki bentuk tersendiri yang seringkali dibubuhi cap atau materai kerajaan yang memuat nama tempat pembuatannya. Informasi tersebut memberikan gambaran bahwa Yoakim, orang-orang Kozeba, Yoas dan Saraf adalah para pengrajin periuk yang tinggal di daerah pembuat peralatan istana yang cukup terkenal pada zaman itu. Maka dengan keterampilan dan keahlian mereka sebagai pengrajin periuk, pastinya sudah melekat pada jati diri mereka sebagai keturunan Yehuda dari daerah Netaim dan Gedara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah sudah ada karya-karya ataupun prestasi yang sudah kita lakukan sehingga melalui karya-karya atau prestasi kita atau perbuatan kita tersebut kita dapat dikenal orang. Untuk itu, firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, dan saya juga, agar kita menghasilkan karya-karya atau prestasi atau perbuatan-perbuatan yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita berbuat baik, mengasihi sesama, dan mencerminkan teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarkanlah orang mengenal diri kita melalui hasil karya kita, melalui hasil perbuatan kita, bukan dari perkataan diri kita sendiri. Seperti pada tema kita pada malam hari ini, biarkan data yang bicara. Berarti bukan pengakuan dari diri kita, melainkan melalui setiap perbuatan kita, setiap karya-karya kita yang selama ini kita lakukan. Lewat hasil karya yang kita perbuat, orang dapat menilai banyak hal dari diri kita. Seperti salah satu contohnya, melalui karya kita orang bisa melihat bagaimana karakter kita. Melalui perbuatan kita orang bisa melihat bagaimana cara berpikir kita. Bagaimana kita, apakah kita
seorang yang bertanggung jawab. Banyak hal yang dapat orang nilai dari diri kita melalui perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Ciptakanlah karya-karya yang baik yang dapat dikenang orang. Teruslah memiliki iman yang teguh, setia dan taat kepada Tuhan, sehingga diri kita dapat dibentuk dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dimanapun kita berada, kita dapat menghasilkan karya-karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita selalu dekat dengan Tuhan, bergaullah intim dengan Tuhan, jangan biarkan hidup kita sia-sia, hasilkanlah karya yang nyata yang dapat dilihat orang, sehingga data diri kita dapat dibaca oleh orang lain, yaitu data diri yang hanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 336, bait yang pertama sampai yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus jadikan kami umat-Mu menjadi umat yang menghasilkan karya-karya terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, yang selalu dekat dengan-Mu, yang selalu bergaul intim erat dengan-Mu, yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya bersama-Mu ya Bapa. Berkati juga Bapa kami semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan Yesus memampukan kami agar kami selalu hidup bersama dengan Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Bapa, buat persekutuan jemaat GPIB Cipecang dari sektor pelayanan 1 sampai 6,
Ya Bapa, dalam setiap pergumulan di tiap-tiap keluarga kami, biarlah Bapa turut campur tangan, Bapa yang menjawab setiap pergumulan kami. Apapun itu yang kami pergumulkan Bapa, kiranya Bapa hadir di dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Jemaat Cipecang dari pelayanan sektor 1 sampai 6. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Bapa yang baik, pulihkanlah bangsa dan negara kami ini, Bapa, yang mana banyak sekali sakit penyakit dan bahkan virus COVID-19 belum punah dari bangsa dan negara kami ini. Biarlah Bapa mau memulihkan bangsa dan negara kami ini. Berkati juga ya Bapa pemimpin negara kami dari Bapak Presiden dari tingkat pusat sampai kepada pemimpin di daerah-daerah. Biarlah Tuhan Yesus juga memberikan hikmat kebijaksanaan buat para pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat memimpin negara kami ini dengan adil dan bijaksana. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat para presbiter, pendeta, penatua, diaken. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Ketua Majelis kami, Bapak Pendeta Esra Sudarsono. Ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta Esra Sudarsono di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap kepemimpinannya bagi jemaat GPIB Cipecang. Biarlah Tuhan Yesus juga memampukan, memberikan hikmat kepada beliau, agar beliau dapat melayani Tuhan dengan setia. Berkati juga istri dan anak-anak beliau ya Bapa, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan, di dalam segala pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. Tuhan mau berkati keluarga ini, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa buat para penatua, diaken, BPPJ, unit-unit misioner, karyawan kantor sekretariat gereja, dalam setiap keberadaan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan, berikan kemampuan kami, agar kami selalu setia melayani Engkau, biarlah apa yang kami perbuat ini menyukakan hati Tuhan, dan kami juga dapat bertanggung jawab di dalam pelayanan kami ya Bapa. Berkati setiap keluarga mereka, biarlah Tuhan Yesus di dalam tugas dan pelayanan, keluarga juga mendukung mereka. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat tim kerja pembaruan IMB Gedung Gereja Cipecang ini. Tuhan tolong berkati dan sertai untuk tim kerja pembaruan IMB. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan pasti saatnya membantu dan menggolkan Tuhan akan izin membangun gereja kami ini. Tuhan berkati para pemerintah kami yang ada di Kabupaten Bogor ini Tuhan, sehingga mereka dengan ringan tangan, dengan hati menandatangani surat untuk pembangunan gereja kami ini. Biarlah Tuhan Yesus, waktu Tuhan yang kami tunggu, biarlah kami umat-umat Tuhan bersatu hati untuk mendoakan tim kerja IMB ini, sehingga IMB ini keluar dan biarlah semuanya itu atas kehendak dan pimpinan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Di dalam kesendirian mereka ya Bapak, biarlah mereka Engkau hiburkan, biarlah mereka Engkau selalu mendampingi dalam setiap kekurangan dan juga kelemahan mereka. Tuhan ikut campur tangan, Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka juga merasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan mereka selalu berpengharapan hanya kepada-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat warga jemaat kami yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah-rumah. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan, pemulihan yang terbaik buat jemaat kami yang sakit. Berkati obat-obatan atau apapun yang dikonsumsi untuk membangkitkan, untuk membuat mereka menjadi sehat kembali Tuhan. Berkati juga keluarga mereka sehingga mereka mendampingi dengan setia saudara-saudaranya atau keluarganya yang sakit ya Bapak. Biarlah Bapak pada saatnya pemulihan terjadi dan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya.
Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat para panitia pemilihan penatua diaken periode 2022-2027. Biarlah juga Tuhan memampukan para panitia ini sehingga nantinya dapat terselenggara pemilihan penatua diaken untuk periode yang akan datang. Tuhan berikan hikmat kepada mereka dan juga Tuhan memampukan para jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran mereka untuk mereka juga mau melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat para hamba-hambamu yang setia melayani pada ibadah keluarga malam hari ini. Baik dari pelayan liturgos, pemandu lagu, para organis, para live streaming, Tuhan berkati mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan, biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dan kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 4. Aku bersyukur. Dia memberi rahmat-Nya kepadaku, puji dan
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 11 Mei 2022 sebagai berikut. 1. Ucapan terima kasih Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang, Jonggol mengucapkan terima kasih dengan Nyonya Frida Tiomim Pardede Simatupang yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Kedua, ibadah keluarga live streaming pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Heri Suisa dan pelayan liturgi Diaken Nyonya Sri Baginda. Ibadah keluarga berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 tahun ajaran 2021 dengan 2022 dan pengesahan program kerja dan anggaran 2022-2023 perihal ibadah keluarga, maka pelaksanaan ibadah keluarga pada triwulan 1 ini Mei Juni 2022 diserahkan ke sektor masing-masing. Jika ada warga jemaat yang berkerinduan untuk mengadakan ibadah keluarga di rumah, dapat menghubungi koordinator sektor dan majelis di sektor masing-masing. Untuk ibadah keluarga, live streaming dari gereja tetap dilaksanakan setiap Rabu hingga akhir Juni 2022. Demikian untuk menjadi perhatian. Keempat, ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 12 WIB bertempat di keluarga Alfonsus Naro dengan alamat Kampung Gunung Batu 2 RT 1 Desa Sukamakmur. Mohon kehadiran jemaat dan majelis sektor pelayanan 1 hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 12 WIB bertempat di keluarga Ibu Mutia Kasiani Taihutu dengan alamat Citra Indah, Bukit Ratai, Blok CG 02, Strip 20. Mohon kehadiran jemaat dan majelis sektor pelayanan 1 dan 4 dan Pelkat PT. Kelima, penerimaan katekesasi tahun 2022-2023 akan dilaksanakan pertemuan pertama peserta katekisan orang tua dan pengajar serta penutupan penerimaan katekesasi pada hari Minggu
29 Mei 2022 pukul 11 sesudah ibadah jam 9. Dan pelajaran pertama dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Ibadah hari Minggu Pelkat PA. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 tahun anggaran 2021-2022, maka IMPA secara luring mulai dilaksanakan pada Minggu 15 Mei 2022 bersama dengan ibadah Minggu pukul 09 WIB. Mohon kerjasama orang tua untuk tetap memperhatikan prokes anak-anak kita, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Ketujuh, jadwal konseling pastoral pendeta. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa jadwal konseling pastoral pendeta adalah hari Selasa Jumat pukul 11 sampai dengan 14.00 WIB. Jika ada warga jemaat atau keluarga yang rindu berdiskusi atau mohon dukungan doa langsung dari pendeta, dapat datang ke gereja sesuai waktu di atas, atau dapat membuat janji temu dengan pendeta. Catatan, jadwal ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai situasi dan kegiatan pendeta setiap saat. Kedelapan, pertemuan. Akan diadakan pertemuan PHMJ bersama calon panitia pemilihan Majelis Maksa Bakti 2022-2027 pada hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 11 setelah ibadah jam kedua di gereja. Dimohon kehadiran calon panitia dalam pertemuan tersebut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 278, bait yang pertama dan yang ketiga, Bila Sangkakala Menggegap. Bila nama dibacakan
saya undang bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah di ruang Zoom maupun yang ada di gereja. Tuhan memberkati kita.